Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ma'ruf. NIM 2020 150012, kelas TI 4, mata kuliah pemrograman web framework. Saya dari kelompok Turbo Startup. Dan ini kami membuat website sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Saya mendapat jobdesk yaitu autentikasi dan autorisasi. Jadi dalam layanan web ini terdapat dua jenis akun atau user, yaitu user mahasiswa dan user admin. Keduanya itu dibedakan dengan konfigurasi yang ada di config autentikasi out.php. Jadi ada dua jenis guard, yaitu guard admin dan guard mahasiswa. Kenapa dibedakan? Karena kami menggunakan dua jenis tampilan berbeda untuk mahasiswa dan admin. Kemudian alurnya sendiri, jadi di rootnya ini untuk URL/login atau /login mahasiswa akan diarahkan ke login controller dengan metode show mahasiswa login form. Kemudian untuk processingnya, ketika metode HTTP-nya berupa post, akan diproses di metode yang ada di login controller, yaitu metode mahasiswa login. Bisa dicontohkan. Jadi ini homepage-nya, kemudian kita klik login mahasiswa, URL-nya itu login mahasiswa, kemudian isi nomor registrasi dan password, kemudian kita klik login. Nah, ini akan diarahkan ke URL dashboard mahasiswa. Nah, URL-nya dashboard mahasiswa itu ada di sini, yaitu prefix mahasiswa. Jadi depannya sudah otomatis, URL depannya ada kata mahasiswa, kemudian di get slash ini, yaitu di mahasiswa controller dengan metode dashboard. Begitu pula untuk yang admin hampir sama. Setelah klik login nanti akan diarahkan ke admin controller dengan metode dashboard. Kemudian untuk processingnya, kembali lagi untuk processingnya, untuk menampilkan halaman login, yaitu di sini di login controller, kemudian metodenya mahasiswa login form, yaitu mengembalikan view, yaitu out.mahasiswa login. Kemudian processingnya di metode mahasiswa login. Nah, mahasiswa login ini memiliki argumen, yaitu berupa request. Jadi yang pertama request itu kita validasi. Yang pertama untuk nomor registrasi itu harus required, harus ada, kemudian password sama required. Kemudian setelah itu kita coba autentikasikan, yaitu menggunakan visit out. Kemudian kita tentu spesifikasikan guardnya, yaitu mahasiswa seperti yang di config out.php tadi. Kemudian kita coba lakukan autentikasi menggunakan kredensial. Kredensial ini yang request yang sudah divalidasi tadi. Kemudian ketika sukses akan redirect ke URL mahasiswa, ke URL sini. Apabila gagal maka penampilan error, yaitu seperti ini, kamu bukan, you are not mahasiswa. Nah, itu tentang autentikasi. Untuk autentikasi admin hampir sama, hanya beda di URL-nya. Kemudian untuk autorisasinya, jadi di sini kami menggrouping roots. Yang pertama ada roots yang hanya bisa diakses oleh admin, dan roots yang hanya bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, ini penentuannya roots group. Kemudian middleware-nya yaitu autentikasi out .2 admin. Nah, .2 admin ini sesuai dengan
card yang telah dibuat di config out PHP tadi. Jadi untuk seluruh root yang ada di sini semuanya akan diproses oleh middleware ini. Apabila klien tidak lolos autentikasi admin, maka dia tidak berhak untuk mengakses URL ini. Begitu pula yang mahasiswa, berupa autentikasinya menggunakan middleware out.2 mahasiswa. Kemudian di sini hanya bisa diakses oleh mahasiswa. Mungkin seperti itu tentang autentikasi dan autorisasi. Nah, untuk Baik, perkenalkan, nama saya Rahma Absudianti dengan NIM 2020150037. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian create. Langsung saja, root di sini menggunakan metode get dan URL register admin yang nantinya akan diproses ke register controller dengan metode show admin register form. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu data-datanya dimasukkan. Nama admin 7, username admin 7, email seperti ini. Nanti setelah itu data-datanya akan diproses di create admin. Nah, create admin request. Di sini data-datanya akan divalidasi menurut rules yang sudah ditentukan di sini. Ketika diklik register, maka akan langsung mengakses ke halaman login admin seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Islami dari kelas TI 3 dengan NIM 2020-1540. Di sini saya akan menjelaskan tentang delete dan read. Yang pertama, di sini kita mempunyai root, di mana rootnya itu kita menggunakan prefix agar untuk mempersingkat gitu aja ya. Jadi slash di sini itu maksudnya itu menuju admin gitu. Nah, di sini rootnya itu diproses dalam admin controller yang kemudian akan disimpan ke dalam dashboard. Nah, di sini langsung saja menuju admin controller. Di sini terdapat public function dashboard. Nah, di dalam dashboard itu variabel admin itu akan mengambil keseluruhan data dari user yang sudah login. Kemudian untuk variabel mahasiswa itu juga akan mengambil data-data tabel mahasiswa secara keseluruhan. Begitu pula kalau untuk bagian variabel prodi itu akan mengambil database dari tabel prodi. Kemudian untuk bagian variabel nama prodi sendiri itu kita menggunakan perulangan untuk mengambil bagian ID-nya yang kemudian akan ditampilkan. Yang ditampilkan itu hanya nama prodi untuk mempersingkat agar tidak terlalu banyak yang tampil di bagian dashboard mahasiswa. Nah, di sini datanya itu akan disimpan dalam variabel data yang berisi admin, mahasiswa, dan juga prodi dan akan ditampilkan dalam view dashboard. Dan saya perlihatkan, ini contohnya begini. Nah, sekarang setelah kita menampilkan, kita akan menuju ke bagian delete. Nah, untuk delete-nya sendiri, di sini terdapat root, get, delete. Jadi rootnya itu akan menggunakan metode get untuk menampilkan pada bagian URL delete yang akan diproses dalam controller admin controller yang kemudian akan menggunakan metode delete mahasiswa. Langsung saja menuju admin controller. Ya, saya tunjukkan. Nah, di bawah sini ada delete mahasiswa. Public function-nya itu menggunakan delete mahasiswa yang menggunakan parameter ID-nya. Jadi ketika variabel mahasiswa ini menemukan dalam model mahasiswa menemukan ID, maka langkah pertama yang dilakukan adalah
menghapus ID yang pertama ditemukan. Nah, kemudian variabel isDelete akan mendelete-nya gitu. Setelah itu, setelah kita melakukan proses delete, kemudian akan kembali kepada dashboard admin. Saya contohkan, misalnya kita hapus. Sebentar. Nah, ini langsung terhapus dan langsung menuju tabel dashboard admin lagi. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Firmansyah dengan NIM 2020150051. Di sini saya akan menjelaskan tentang update edit profile form. Pertama, kita membuat route dengan metode get, yaitu dengan URL profile edit dengan kelas mahasiswa controller menggunakan metode show edit profile form. Lalu kita ke mahasiswa controller atau ke controllernya. Lalu di sini variabel mahasiswa mengambil data dari user yang masuk atau user yang login, dan juga prodi juga mengambil data dari variabel mahasiswa di atas. Lalu kedua variabel tersebut, mahasiswa dan prodi, dialiaskan menjadi variabel data. Lalu variabel data ini ditampilkan di mahasiswa profil edit, yaitu di view, ditampilkan di view. View-nya ada di sini, dan sesuai router ini edit profil sesuai variabel mahasiswa, di value-nya dimasukkan ke sini. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljan Pramantio dengan NIM 2020150016. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan di bagian simpan update. Nah, di sini di balik proses submit ini, nah di sini ada proses sedemikian rupa. Yang pertama yaitu bootnya menggunakan edit profile. Nah, ini bisa dilihat di sini dengan metode boot dengan controller mahasiswa controller. Nah, selanjutnya edit profile ini menggunakan argumen request. Nah, request ini fungsinya untuk menginput data yang sudah diupdate tadi. Nah, selanjutnya data yang sudah diinput untuk update itu divalidasi sesuai rules yang ada. Nah, selanjutnya akan mengambil ID mahasiswa dari validate data ID. Nah, setelah itu dari model mahasiswa mencari ID mahasiswa dan selanjutnya melakukan update dan akan tersimpan secara otomatis. Nah, setelah itu akan langsung redirect ke mahasiswa profile. Sekian dan terima kasih.